Perkenalkan, nama saya Gloria Valentin Mendung, NIM D10421811010, mata kuliah Jaringan Nirkabel. Saya akan mempresentasikan apa itu Alibaba Cloud dan Cloud Computing. Apa itu Alibaba Cloud? Sejarah Alibaba Cloud. Alibaba Cloud Computing didirikan pada 10 September 2009 dengan misi membangun perusahaan layanan cloud computing data senteris canggih dan platform berbagi data internet. Perusahaan ini menarik talenta teknis top baik domestik maupun internasional dan berkomitmen untuk berinovasi pada teknologi di bidang internet dan e-commerce berdasarkan pengalaman Alibaba Group di sektor e-bisnis. Teknologi kelas dunia akan membantu Alibaba menyediakan perusahaan internet paling berpengaruh dan penyedia layanan e-commerce terbesar di dunia dan akan membawa pengalaman baru di internet dan e-commerce untuk masa depan. Keuntungan menggunakan Alibaba Cloud. Yang pertama, cloud tanpa batasan. Kurangi latensi dan terapkan secara global jaringan internasional Alibaba Cloud dari 14 pusat data dan kelola semua wilayah melalui satu akun global. Yang kedua, penyedia cloud terbesar di Cina. Akses jaringan cloud terbesar di Cina termasuk 6 wilayah penyebaran dan beberapa zona ketersediaan di setiap wilayah. Yang ketiga, perlindungan data Anda. Sebagai perusahaan yang terdaftar di Indonesia, Alibaba Cloud mematuhi sertifikat internasional tingkat tinggi untuk menjamin keamanan data. Yang keempat, pemecah rekor performa. Alibaba Cloud telah memecahkan rekor dalam teknologi penyortiran data, pelindungan anti-DDoS, dan pemrosesan transaksi per detik. Kemudian ada cloud computing. Apa itu cloud computing? Cloud computing atau dalam bahasa Indonesia disebut komputasi awan. Dalam proses pengolahan data komputasi atau CPU, RAM, network, speed, software, OS maupun strong melalui jaringan atau biasanya lewat internet. Manfaat cloud computing. Dengan peningkatan jumlah pemakaian komputer dan pengguna seluler, penyimpanan data atau data strong telah menjadi prioritas di hampir segala bidang bisnis. Bisnis skala besar maupun skala kecil saat ini sangat berkembang dengan data sebagai pusatnya. Mereka biasanya menghabiskan sejumlah besar uang demi mempertahankan data yang berharga tersebut. Itulah mengapa saat diperlukan dukungan IT yang kuat dengan pusat penyimpanan yang performa tinggi, tidak semua bisnis mampu membayar biaya tinggi infrastruktur IT berjenis in-house. Jadi, bagi mereka, cloud computing ini menjadi solusi yang bagus karena lebih murah. Mungkin juga ada pertimbangan lain dari perusahaan semacam efisiensi dalam menyimpan data, perhitungan, dan biaya pemeliharaan yang penting sedikit. Komputasi awan sebenarnya jadi menurunkan pemerintah hardware dan software dari sisi pengguna. Satu-satunya hal yang harus bisa dijalankan atau dilakukan oleh si pengguna adalah software interface dari sistem komputasi awan, dan yang bisa jadi sesederhana saja semacam browser web. Ini pastinya bisa membantu mengurangi pekerjaan pengguna dengan adanya teknologi jaringan cloud yang tanggap dan otomatis menyelesaikan masalah-masalah IT lainnya. Kemudian kelebihan cloud computing. Yang pertama, menurunkan biaya infrastruktur IT atau komputer dan lain-lain bagi penggunanya. Yang kedua, meningkatkan kinerja atau performa kerja. Yang ketiga, menurunkan risiko perawatan yang sering dan mahal karena jarang ada masalah. Yang keempat, mendapatkan pembaruan instan terhadap software yang ada. Yang kelima, meningkatkan kompatibilitas antara sistem operasi yang dipakai. Yang keenam, menyediakan cadangan atau backup dan juga pemulihannya.
Yang ketujuh, meningkatkan skalabilitas. Yang kedelapan, meningkatkan kapasitas penyimpanan atau storage. Yang kesembilan, meningkatkan keamanan data. Kemudian ada manfaat computing. Bila Anda bukan dari pihak korporat atau pembisnis, Anda juga sebenarnya sudah menggunakan teknologi komputasi awan. Anda mungkin tidak sadar beberapa layanan cloud populer yang telah digunakan semacam email tools Gmail, Hotmail, atau Yahoo bahkan sudah didukung teknologi ini. Saat mengakses atau memakai layanan email, data Anda akan disimpan di server cloud, bukan di komputer Anda. Teknologi dan infrastruktur di belakang cloud memang tidak tampak, jadi tidak penting lagi apakah layanan cloud didasarkan pada HTTP, XML, Ruby, PHP, atau teknologi spesifik lainnya. Sejauh itu masih user-friendly dan juga fungsional tentunya. Anda sebagai pengguna bisa terhubung ke sistem cloud dari perangkat pribadi Anda sendiri semacam laptop atau ponsel. Komputasi awan juga memang memanfaatkan bisnis kecil secara efektif dan sumber daya yang terbatas. Teknologi atau layanan ini bisa kasih akses ke usaha kecil, menengah, atau teknologi yang sebelumnya berada di luar jangkauan mereka. Cloud computing kini banyak sekali membantu usaha kecil untuk mengubah biaya pengeluaran mereka malah menjadi untung. Tipe-tipe cloud. Yang pertama, private cloud. Ini berarti sumber daya cloud-nya digunakan bagi satu organisasi tentunya atau secara privat, tidak dibagi ke pengguna atau organisasi lain. Yang kedua, cloud ini bisa dipakai buat interaksi tipe B2C atau business to customer. Public cloud menggunakan sumber daya komputasi yang dimiliki, diatur dan dioperasikan oleh pemerintah. Yang ketiga, community cloud mengacu pada gangguan source bagi komunitas dan organisasi. Yang keempat, jenis cloud yang satu ini bisa digunakan untuk kedua jenis interaksi, B2B, business to business, atau B2C, business to customer. Jadi sumber daya komputasi terkait bersama tetapi dengan cloud yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti dan terima kasih.